Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat di tengah pandemi ini, tetap bisa berkumpul walaupun via virtual dengan saudara-saudara muslim yang lain yang tentunya berkumpul juga di keluarga, teman-teman, tengah-tengah keluarga, untuk bisa Allah mudahkan kita untuk hadir dalam kajian pekanan ini, untuk berbagi ilmu, untuk sharing ilmu, untuk mendapatkan ilmu dari saudara kita yang lain, ilmuwan Islam tentunya, serta juga menambah tali silaturahmi di antara kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar selalu kita dilimpahkan sebagai umatnya serta berharap syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan semoga kita digolongkan dalam golongan umatnya yang berhak mendapat syafaat dan kita bisa istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudara muslim sekalian, kita ketemu lagi di kajian pekanan di hari Ahad tanggal 2 Agustus 2020. Hari ini kita kehadiran saudara kita Mas atau Bang Rene ya. Enaknya apa nih, Mas apa Bang? Pak aja asal jangan pakai Jangan pakai Om ya. Oke, Mas Rene ya, Mas Rene Suhardono. Bagi teman-teman mungkin ini awam ataupun sudah kenal, tapi saya mohon izinnya nanti Mas Rene membacakan profilnya supaya teman-teman mungkin yang baru kenal bisa kalian taruh ya sama Bang Rene. Masya Oke, Allah. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di forum ini, juga kepada penyelenggara, juga serta pembicara kita. Sebelum mulai, mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya ingin membacakan profil dari Mas Rene. Saya ngambilnya nih source-nya dari LinkedIn ya, Mas. Dari LinkedIn, nama lengkap di sini Rene Suhardono Canoneo. Cano apa Kak nih, Mas Rene nih? Maaf nih kalau misspelling nih. Itu Canoneo. nama Filipin, jadi sebutannya Canyoneo pakai K. Canyoneo. Oh, ada Iya. keturunan Filipin ya. Iya. Oke, Mas Ren ini di sini diceritakan bahwa dia adalah author, pengarang buku, public speaker, life coach, non-executive board member, and C-level advisor. Sudah terkualifikasi selama 25 tahun berpengalamannya. Dan di sini Mas Rene ini sudah menulis beberapa buku bestseller seperti Your Job is Not Your Career, Ultimate You Series, Passion to Performance, dan yang jadi bahasan kita untuk kajian malam ini adalah inilah perjalanan hijrahku. Bukan inilah jalan hijrahku ya, kalau saya dibaca bukunya begitu Mas Rene. Kayak plesetannya ini, Naruto, inilah jalan ninjaku. Benar begitu Mas Rene ya. Ya, buku tersebut ditulis oleh Mas Rene bersama istri ya, Mbak Intan Yamuna namanya ya, Mbak Intan Yamuna. Dan sebelumnya minggu lalu saya sempat ikut yang Mas Rene isi yang bersama alumni Rohis 61 itu loh, yang We Do Speak ya, apa sih namanya lupa. Di mana? Yang minggu lalu itu We Can Speak ya, benar ya. Minggu lalu itu We Can Speak. Oh iya. Iya, Mas Rene berbicara mengenai embrace the pandemic situation ya, kalau nggak salah. Embrace Itu saya reality. hadir di Embrace Reality. Dan sebenarnya kita nih, Mas Rene sudah kenal juga, cuma mungkin Mas Rene lupa, dulu Mas Rene sempat isi di kantor saya, di Prudential Center, waktu itu tahun 2015 atau 16, isi, tapi ya maaf nih Mas, berbeda sosoknya antara Rene yang dulu yang sekarang. Yang dulu tuh ceplas-ceplas. Ini kalau yang sekarang lebih adem, kayak lantai masjid gitu ya. Masya Allah. Lagi penyungsep dulu dah. Nggak tahu nih pujian apa celaan. Nggak, tapi tetap Mas Rene, kalau yang saya kemarin nyimak beberapa sharingnya ataupun ceritanya itu tetap dengan ciri khasnya, tetap menjadi dirinya, walaupun kalau saya melihat memang lebih islami lah seperti itu pembawaannya. Dan hari ini kita
mau berbicara soal kalau katanya Babe Rizky, namanya Rizky, Mas Rene, panggilannya Babe. Dari zaman, saya sih kenalnya zaman kuliah dulu ya di UI. Tahu dia dipanggil Babenya udah apa dari SD dipanggil Babe, saya nggak tahu. Nah, Kalian angkatan berapa? 2000, saya 2001, Babe 2000. Masya Allah. Ya ada yang lebih senior sih. Ya kalau dibanding Mas Rene enggak. Dan Mas Rene sekarang kerja sebagai ini ya, Presiden Komisaris Ancol ya, Mas Rene ya. Iya betul. Oke, kita akan membahas mengenai journey spiritualnya Mas Rene ya. Di sini kan kalau bisa bilang source-nya ini yang tadi dari buku ini yang Mbak Intan Yamuna juga bareng-bareng. Dan saya menarik nih Mas Rene, saya sempat membaca bukunya, walaupun nggak pasti hangat, tapi saya ada poin menarik bahwa di situ Mas Rene itu awalnya tanda kutip hijrahnya itu karena nggak enak sama Mbak Intan gitu ya, tanda kutip pura-pura. Karena nggak enak, akhirnya malah keterusan gitu ya. Boleh Mas Rene cerita, buat teman-teman silahkan kalau mau bertanya, nanti boleh langsung Mas Rene atau nanti ada sesi khusus kalau untuk bertanya. Enaknya ngobrol aja ya, karena Ngobrol aja, boleh kayak jadi di gini tengah-tengah ya. mendingan jadi kawan-kawan kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya aja. Kalau belum beli bukunya, Masya Allah keterlaluan banget ikut nggak beli buku. Buat penulis yang paling penting itu bukan dibaca ya bukunya, tapi dibeli. Dan kalau beli itu jangan satu, tapi satu lusin, Masya Allah. Masya Allah. Borong ya langsung ya. Oh, Nanti saya boleh juga pesan sponsor Mas. Saya juga disclaimer dulu, saya bukan ustadz, pemahaman agama masih sangat cetek gitu. Jadi jangan berpandangan yang berdiri di depan, yang duduk di depan kawan-kawan ini seorang yang akan memberikan pencerahan-pencerahan tertentu. Tapi kita ngobrol aja malam ini, walaupun sebutannya pengajian, saya lebih senang kita sebut ngobrol aja dah, gitu ya. Sharing Silakan session aja ya Mas Rene ya. Ya sharing ngobrol session, aja. Mas Rene. Ngobrol. Ya. Oke, jadi nanti silakan teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung di unmute speak mic-nya ataupun lewat kolom chat. Jadi nanti kita ngobrol. Nah, kalau ngobrol saya boleh nanya nih ya, biasa obrolan dimulai dengan pertanyaan Mas Rene. Silakan. Apa benar tadi yang saya baca sekilas dari buku tersebut, Mas Rene memulai hijrahnya itu dengan nggak enak sama istri atau tanda kutip pura-pura di awalnya? Gimana Mas Rene? Understanding-nya itu simplifikasi sih ya. Tapi prosesnya mungkin kalau supaya menarik pembaca benar, tapi itu belum masuk kategori hijrahnya. Jadi pada saat saya menganggap nggak mungkin ada hijrah bisa dijalankan tanpa benar-benar memahami kenapa hijrahnya. Jadi di awalnya itu bahkan belum masuk kategori hijrah, itu bahkan belum kenal agama. Saya berangkat dari cara pandang, cara pikir yang agnostik teis istilahnya. Agnostik teis itu artinya meyakini keberadaan Tuhan, tapi tidak meyakini agama tertentu. Buat saya agama itu cuma signpost aja. Ada syukur, nggak ada nggak apa-apa. Jadi idea tentang jalan yang lurus itu nggak ada sama sekali. Karena yang saya kedepankan itu pemikiran saya. Jadi pada saat mengatakan hijrah, kalau dipersepsikan seperti itu ya boleh aja. Tapi understanding dari hijrah itu sendiri menurut saya setelah saya pelajari sekarang adalah konsekuensi real dari taubat. Gitu kan. Ya. Tahu? Jadi di atas. Oh, ada yang bocor nih. Saya mute dulu sebentar. Saya mute dulu. Ya. Lanjut aja. Jadi dari tobat ya Mas Rene. Memang Mas Rene boleh saya tanya lagi nih. Kalau tobat itu tobat karena apa? Apa karena pemikiran agnostik tadi atau karena yang lain gitu? Enggak, orang kalau hijrah itu kan paling mudah kalau dikelompokkan ada 3. Jadi dari observasi saya ya, hijrah itu karena takut mati. Ya, merasa bahwa sebentar lagi waktu saya akan selesai gitu di dunia ini dan mulai resah di situ. Terus ada juga yang urusan duit tuh bisa kebanyakan, bisa kekurangan. Ya, yang ketiga itu urusan rumah tangga. Ya, kalau saya emang entry point-nya itu adalah urusan rumah tangga. Ya, jadi pada satu titik di mana keburukan saya yang saya lakukan selama ini justru dibukakan kepada istri saya.
Jadi sampai pada satu titik di mana memang pernikahan kami tuh udah di ujung tanduk lah, simpelnya. Ya Allah. Muna dengan segala argumennya pasti sangat berhak untuk meminta bercerai gitu, dan buat saya itu bukan satu hal yang mudah, karena yang dikhawatirkan banyak waktu itu di pemikiran saya, dan untuk pertama kali saya mendapati bahwa pemikiran saya nggak terlalu membantu, ya. Apa yang selama ini kemampuan saya bercakap itu bisa menyelamatkan saya, nggak bisa lagi, dan di tahap itu benar-benar ditundukkan untuk meminta pertolongan Allah, kurang lebih seperti itu. Oke, menarik ya, dari situasi yang kritis bisa dibilang begitu ya Mas Rene, situasi yang kritis ya bahasanya memang tidak ada pilihan lain untuk berubah dan diminta untuk mulai hijrahnya adalah dari bertobat. Nah, di sana artinya yang memulai itu dari istri ya Mas Rene ya? Dari pasangan itu dimulai dari istri ya? Iya, dimulai apa ya? Dimulai untuk hijrahnya itu dimulai dari istri. Maksudnya istri yang mengajak Mas Rene untuk ayo hijrah. Karena ini maaf nih Mas Rene, kadang-kadang di suatu posisi ada pasangan yang malah dia boro-boro ngajak, dia malah meninggalkan karena wah istri saya atau suami saya udah mulai nggak Islami, sedang saya mau hijrah. Oh dia malah nggak mau, udahlah kita cerai aja, saya akan ganti pasangan saya dengan yang lebih Islami atau yang ditemukan di pengajian tersebut segala macam. Tapi di sini menariknya adalah istri Mas Rene seperti kayak I never give up on you gitu, mengajak Mas Rene untuk yuk saya mau hijrah, kamu juga hijrah kayak gitu. Mungkin membahasakannya begini, saya membawa pengaruh yang buruk untuk Muna, sehingga pada tahap itu kami memang jauh dari guidance. Tapi pada saat kejadian itu, insting pertama kami adalah untuk coba working things out, coba mempertahankan pernikahan ini. Alasannya mulai dicari, apakah karena anak, apakah karena hal-hal lain, dan kemudian baru kami mendapati bahwa alasan terbaik untuk tetap menikah adalah karena untuknya, untuk Allah. Ini sebagai bentuk pelayanan kami kepada Allah, ketundukan kami kepada Allah. Dan pada titik itu saling mempengaruhi. Namun memang Muna yang paling besar pengaruhnya sebagai pembuka pintu pemahaman tentang agama ini, dan pada puncaknya adalah pada tahun yang sama. Jadi itu kejadian Morat Maritnya itu awal 2017. Tahun 2017 juga alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk berhaji. Kurang lebih seperti itu. Jadi puncaknya itu di situ, di sana tanpa ada rencana, seorang sahabat yang peduli akan kami berdua mengajak kami untuk ya udah Mas, kita coba ikhtiar untuk haji. Kebetulan beliau mendapatkan undangan dari pemerintah Arab Saudi dan bisa membawa beberapa orang. Qadarullah istri dan saya bisa berangkat, dan itu benar-benar persiapan kurang dari 10 hari. Jadi waktu kalau dikatakan berhaji itu undangan Allah, kami benar-benar merasakan itu. Di sana buat istri saya itu kayak semacam dapat penghiburan. Kalau buat saya sendiri kayak saya dapat reset button gitu. Dan sejak kembali masih belum belum sepenuhnya tentram, tapi ya itulah, kalau pernah dengar kawan-kawan, pada saat kita memalingkan wajah kita kepada kebaikan, maka Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan. Pada saat kita memalingkan wajah kita pada keburukan, Allah akan membuka pintu-pintu keburukan. Gitu. Dan di situ kami mendapati benar begitu banyak orang-orang peduli, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik yang mendampingi kami hingga titik ini. Jadi benar-benar itu pertemanan kami berubah, tempat kumpul kami berubah, obrolan kami berubah, konsentrasi, fokus perhatian kami berubah, dan seterusnya. Masya Allah. Oke, menarik Mas Rene ya. Saya mau ceritain, Mas Rene dengan waktu 10 hari udah bisa berhaji. Saya baru daftar haji, udah nunggu 15 tahun, 16 tahun. Ada yang keluarga saya nunggu sampai 20 tahun ini. Ini Masya Allah ya, subhanallah. Gitu. Kalau emang benar-benar diundang ya 10 hari pun bisa gitu ya. Kami meyakini betul itu sekarang bahwa memang ada di situ ada ya Mas Eko ya, kawan yang besoknya berangkat tapi akhirnya karena satu urusan jadi nggak berangkat. Jadi memang
apa ya, Qadarullah ya di sana. ajaib lah. Simpelnya gitu, bahwa merasakan betul bahwa segala hal yang gaib itu, apa yang saya lakukan selama ini adalah mendasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya paham, saya tahu. Jadi kalau yang saya nggak tahu tuh saya nggak pandang penting. Tapi ujungnya di momen-momen ini benar-benar melihat sesuatu yang mengalami sendiri sesuatu tentang kehadiran Allah itu. Dan Allah itu lebih dekat daripada yang kita sangkakan. Dan Allah itu sedemikian rupa dekatnya dan benar-benar punya, apa ya, maaf ya kalau ngomongin kayak gini emang bawaannya selalu emosional gitu. Iya. Punya cara untuk, apa ya, Hmm. untuk mengajak kita kembali, Masya Allah. Iya, iya. Dan subhanallah ya, ya Allah memperlihatkan itu dengan begitu baiknya kepada Mas Rene dan Elvi. Mas Rene, ada pertanyaan nih dari rekan kita. Boleh ya langsung, karena kita ngobrol ya Mas Rene ya. Silakan. Oke, ini dari Mas Erwin Nukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia manggil Mas Rene dengan Coach ya. It's okay. Izin bertanya, Coach Rene. Biasanya seseorang berubah karena adanya momentum yang memaksa, tanda kutip ya. Tadi juga sudah diungkap sendiri oleh Coach Rene. Namun biasanya ketika seseorang berubah karena keterpaksaan, sulit untuk mempertahankan hijrahnya. Seperti orang merebut, mempertahankannya sulit. Jadi kan pasti di tengah-tengah, jangankan saat berhijrah, di awal berhijrahnya ada cobaan, challenge, di perjalanan hijrahnya juga ada challenge. Nah, di perjalanan hijrahnya bagaimana nih Coach Rene untuk bisa terus bertahan dan bahkan meningkatkan kualitas hijrahnya? Mohon arahannya nih, Coach. Masya Allah. Karena pasti banyak teman-teman kita yang juga mau berhijrah atau sedang proses berhijrah, Coach. Aduh. Ini paling berat kalau ditanya seperti ini, karena kesannya saya udah punya semua jawabannya, tapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa proses ini gradual, proses ini dari hari ke hari, dan ya yang mudah tuh ginilah kawan-kawan, hijrahnya tuh untuk apa gitu, dan yang saya dapati adalah ini konsekuensi dari pertobatan saya, pertobatan yang sampaikan dengan sebaik mungkin saya bisa sampaikan, dan saya nggak melihat konsekuensi selain daripada hijrah yang saya coba jalani. Dan yang paling penting mungkin, apa ya, kalau yang saya dapatkan malah sebaliknya, justru pada saat mulai menapaki jalan ini memang berat awalnya ya. Beratnya itu karena mempunyai pertimbangan-pertimbangan kepada manusia lain. Tapi pada saat kita benar-benar mengembalikan sepenuhnya kepada Allah, oleh zikrullahu akbar, itu benar-benar hati dibuat tenang. Dan kami merasakan bagaimana hati yang dijaga oleh Allah itu jadi memudahkan segala macam proses yang harus dijalani. Jadi keterpaksaan itu pintu gerbangnya, tapi selanjutnya itu adalah pada langkah-langkah kecil, hal-hal kecil yang saya Muna coba lakukan secara konsisten gitu. Dan kami benar-benar ada, mungkin kalau boleh dibilang, apa ya, menutup diri, menarik diri. Di saya itu nyata banget, karena dari tadinya saya kayak kantor berita, semuanya harus dikomentarin gitu ya. Kalau ada hari anak harus bikin tulisan menarik tentang anak dan segala macam, pengen tampil gitulah, mencari ridho manusia gitu. Benar-benar saya, ridho manusia, apa ya, saya hentikan namanya. Okay. Ya. Thank you Coach Rene. Mohon teman-teman yang lain yang ketika bergabung di Zoom ini bisa di-mute secara mandiri. Tapi jika memang teman-teman mau bertanya, ini boleh aja langsung di-skip obrolan saya dengan Mas Rene. Izin bertanya, boleh. Itu mudah-mudahan tadi menjawab ya pertanyaan dari rekan. Minta doa dari Mas Eko, Mas Erwin Nukman, untuk agar hijrah ini perjalanan ini bisa terus berlanjut hingga ujung yang baik nanti, insya Allah. Oke, amin. Kita saling berdoa Mas Rene. Oke, berikutnya pertanyaan dari Mas Taryono Purba. Silakan Mas Taryono di-unmute mic-nya kalau mau tanya langsung. Kalau bisa sekalian video, Bang Otoy. Oh iya, boleh. Silakan. Tafadhol Mas Taryono. Suaranya ke-mute berarti Mas Taryono.
Suaranya nggak muncul. Di sininya sih nggak mute emang, tapi suaranya nggak keluar, Mas Taryono. Halo? Sudah bisa cek-cek, Mas Taryono? Atau Coba di-unmute masih sekarang. nggak? Di Bang Otoy. unmute, coba. Nah. Masih belum bisa? Gini aja, Mas Taryono, coba ditulis di chat. Saya kasih kesempatan buat yang lain dulu. Tetap nanti kalau Mas Taryono sudah bisa untuk join audionya, silahkan. Yang penanya ketiga nih dari Geofisika. Saya Alias Rizky Babe, silahkan. Ya. Waduh. Baik, Bang Rene, terima kasih atas kesempatannya nih. Saya mau nanya mengenai ini sih, kaitannya dengan ya mungkin job-job pekerjaan lah gitu ya. Pekerjaan itu bagaimana dampaknya, lalu bagaimana Bang Rene bisa ya menyimbangkan itulah. Karena sejujurnya waktu memang beberapa saat yang lalu kan Bang Rene sempat isi di kantor ya. Itu sampai Gimana? ya mungkin nggak usah disebut di sini lah Bang Rene ya. Nanti ini aja, Japri aja. Nah itu sampai teman saya tuh bilang begini, ini Rene yang kita undang dulu kan ya, gitu. Dan itu gara-gara itu saya jadi tertarik, wah ini kenapa nih? Lalu Sama begitu juga sama. Ini Rene diundang dulu ya gitu. Betul, dan memang itu bagaimana pilihan diksi-diksinya, terus kecenderungan itu kita langsung tahu lah ini ada sesuatu gitu, dan di situlah saya browsing. Nah tapi dalam konteks bagaimana tuh Marne setelah hijrah, lalu mengenai pekerjaan, materi-materi yang disampaikan dan lain sebagainya, mungkin bisa di-sharing ya. Masya Allah. Wah, ada kekhawatiran wajar pasti muncul, dan nyata sekali kawan-kawan yang tadinya berjalan bersama dalam perusahaan mengatakan ketidaknyamanannya akan perubahan ini. Mereka khawatir klien-klien tidak akan lagi mau, tidak akan lagi sepakat karena saya tidak NKRI. Nggak tahu kenapa kok yang dipersepsikan jadi apa hubungannya ya? Nggak NKRI, tapi memang baru belakangan saya menyadari bahwa memang ada upaya terstruktur untuk menjauhkan agama dari kehidupan, dari berkehidupan. Jadi kalau bicara agama, ya artinya itu ruangnya masjid, gitu. Dan itu saya dapati banget sih sekarang setelah ada di titik ini, saya semakin sensitif melihat itu. Dan insya Allah kita coba menyikapinya dalam pokoknya simpelnya gini. Kalau mereka bicara dengan saya langsung, saya akan jawab. Tapi kalau mereka nggak bicara saya dengan langsung, kan saya juga nggak bisa berasumsi gitu ya, dari pandangan mereka seperti apa atau sebagaimana. Tapi ya memang luluh Mas, terseleksi sendiri. Jadi kawan-kawan yang biasanya ngobrol udah nggak lagi. Terus pekerjaan-pekerjaan yang dikhawatirkan tidak akan masuk, ternyata enggak ya. Allah itu maha pengasih, maha memberi. Jadi kami tidak merasakan beban sama sekali atas proses ini. Malah sebaliknya kami dikumpulkan dengan orang-orang yang kami lebih nyaman sekarang. Gitu. Dan highlight yang menarik juga ada beberapa kawan yang mereka walaupun bukan Muslim lebih menyambut gitu perubahan ini. Jadi mereka merasa normal-normal aja. Tapi ada juga kawan yang KTP-nya Muslim, kami tahu Muslim, mungkin seperti saya dulu, justru merasakan ketidaknyamanan teramat sangat. Jadi cerita kalau dikaitkan soal pekerjaan itu mungkin ya, kalau ada pertanyaan lebih spesifik silahkan ya, Mas Rizky. Itu betul ya, menjawab nggak? Iya. Terima kasih Bang Rene. Ya, menjawab. Artinya align juga dengan tadi yang Bang Rene sampaikan ketika kita menghadapkan wajah kita ke arah kebaikan, mudah-mudahan ya juga kebaikan melalui orang-orang itu, orang-orang lah yang mungkin juga akan menghampiri kita, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mungkin saya nambahin dikit kok, kalau tadi sempat disebut-sebut mengenai sahabat Bang Rene, itu saya baca di buku di halaman kesekian, dan itu buat saya itu salah satu wow banget.
salah satu momen wow gitu. Jadi itu kalau di film itu spoiler, jadi nggak usah disebut di sini, nanti monggo dipesan aja di toko buku. Kira-kira gitu Bang Rene. Wah, jadi, Baik, mungkin itu aja. Terima kasih Bang Rene. Aku juga jadi penasaran yang mana ya. tapi emang kesan seperti itu banyak ya Mas Rene ya. Maksudnya saya aja jujur saya kaget karena dulu adalah kan Mas Rene itu diundang di perusahaan saya lewat sebuah platform ya, platform yang ngeluncurin podcast. Terus kita nanya sempat, ini Mas Rene kok jenggotan gitu. Sekarang emang masih nggak ngisi di sana? Oh masih, cuma memang dia segmennya lebih ke Islami sekarang, nggak ke umum lagi. Tapi masih bisa di-invite kan? Oh masih bisa, cuma kalau invite ya mungkin lebih selektif kali ya tema-temanya, dia bilang gitu. Oh iya ya. Terus kita Oh sempat iya, yang bingung. bilang siapa itu? Salah satu orang kontak yang dulu kita hubungin Mas Rene untuk acara kantor sih. Cuma dia nggak negatif, tapi lebih bilang Mas Rene lebih segmentif bahasanya gitu, lebih segmentif untuk tema-temanya seperti itu. Mungkin Oke. itu bacaan mereka kali ya. Kalau saya sendiri nggak merasakan seperti itu. Saya diundang siapa aja yang ingin mengundang dan saya rasa itu akan memunculkan kebaikan, kebenaran dengan senang hati gitu. Jadi memang asumsi itu nggak bisa enggak karena masyarakat kita juga saat ini mempunyai persepsi tentang sekularisme dan apapun yang dipersepsikan sebagai lambang-lambang agama, terutama Islam, itu nggak bisa enggak sih. Jadi kita bawa asik aja lah kalau berhadapan sama seperti itu. Masya Allah. Ya positifnya ini ya Mas Rene, punya pasar sendiri akhirnya ya, walaupun open market tapi ada pasar khususnya kalau secara untuk speaking. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mas Rene. Ini dari Mas Taufik Muhammad Andrianto. Silakan nanti Mas Taufik kalau kurang puas dengan pertanyaan dari saya bacakan bisa bertanya langsung. Mas Rene, iman itu kan naik turun. Ya memang benar Betul. Allah bilang seperti itu ya. Pasca hijrah nih. Apakah ada momen di mana Mas Rene merasa iman itu benar-benar turun, down, dan kiatnya apa nih untuk boosting lagi supaya kita kembali ke track iman. Mohon sharingnya Mas Rene. Masya Allah. Jawaban mudahnya meningkatkan ketaatan. Jadi kalau guru ngaji saya itu kerap mengilustrasikannya kayak kalau lo punya bos gitu ya, lo pengen bos lo merhatiin lo. Ya nomor satu ya lo layak diperhatikan nggak? Kalau bos lo minta sesuatu, menganjurkan sesuatu, lo jalanin nggak? Dan saya mendapati di Rene yang newbie di agama ini, walaupun sudah Islam sejak dulu, tapi baru mempelajari kembali agama ini, banyak asiknya gitu karena there's so many things I didn't know yang baru tahu sekarang gitu. Jadi justru malah lebih banyak momen-momen discovery yang membuat saya lebih wow gitu. Dan alhamdulillah dikelilingi oleh kawan-kawan yang juga mendukung ke arah sana, guru-guru yang istimewa sekali. Jadi apa yang saya lakukan, nomor satu, saya menjaga betul pola ketaatannya. Jadi pola ketaatan yang bisa berlangsung lama, yang langgeng. Jadi kalau saya komit akan satu hal, ya saya coba lakukan itu terus-menerus gitu. Dan makanya saya lebih menganjurkan komitmen kecil yang bisa dijalankan setiap hari. Simpelnya gini deh, kalau misalnya sudah, ini nggak usah bicara yang wajib lah ya, tapi kalau kita udah mulai masuk ke arah yang sunahnya, rawatibnya, apakah duhanya, atau apakah tahajudnya, pilih aja satu, tapi jalankan terus aja, komit ke situ, wajibkan Istiqomah, itu istiqomah untuk diri sendiri, dan dalam prosesnya senantiasa minta dibimbing oleh Allah, terutama akan pertemanan kita gitu, karena saya mendapatkan manfaat yang dahsyat akan pertemanan ini gitu. Dan lucunya memang Allah mempertemukan saya dengan orang-orang yang selama ini saya cuma bisa lihat di YouTube gitu kan, mulai dari Ustadz Khalid, ada Ustadz Hanan, ada Ustadz Umar Mita, bahkan yang dari Amerika Ustadz Numan Ali Khan gitu. Akhirnya bisa berinteraksi langsung, berkenalan keren langsung. banget. Jadi kayak NAK. Iya, kayak apa ya? Ya Allah, ini yang saya nggak pernah bayangkan sebelumnya gitu, dan Allah membukakan pintu-pintu itu dengan cara yang saya nggak duga-duga, dan
apakah saya berhak itu, saya layak mendapatkan itu? Ya enggak juga. Ini benar-benar kalau bahasa sekulernya ya, bahasa Kristennya gitu, grace and favor, kita nggak berhak gitu. Kita memperoleh ini karena Allah memberikan saja, bukan karena usaha kita, tapi karena permintaan kita, dan kita terus meminta itu. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Jadi bahasanya tetap ketika untuk kunci istiqomahnya adalah kecenderungan hati itu diri juga mana, nanti Allah akan tunjukkan ya kecenderungan hati kita mana ya. Terus insya Allah dijaga terus ya, Rene ya. Insya Allah, Gitu. insya Allah. Mas Taryono gimana? Udah bisa atau mau tanya lewat chat? Silahkan. Enggak ya? Udah Ini kedengaran. siapa? Taryono. Udah kedengaran Mas Taryono. Oh iya, silakan Mas Taryono. Udah. Oke, terima kasih. Sorry. Ya, Mas Rene ya, kenalin Taryono ini. Saya tinggal di Bekasi. Saya senang banget ketemu Mas Rene. Hidup Jujur, Republik Bekasi. Mas Rene yang your job is your career itu sangat menginspirasi saya. Itu Masya Allah. one turning point lah di my life lah. Masya Allah. Saya lagi nggak, waktu itu aduh kok nggak semangat banget ya kerja. Tapi ketika setelah baca itu jadi on lagi lah. Masya Allah. Dan terus gimana lah cara menghadapi dunia kerja. Saya rasa itu sangat worth it. Makanya ketika Babe masih tahu ada Mas Rene mau datang, saya antusias banget. Saya harus hadir nih. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ke Mas Rene. Karena itu ya you are one of my rockstar lah ya, kalau di bahasanya ini. Masya Allah, Terima Masya Allah. Masya Allah. Dua, berhubungan dengan tema ini mungkin ya pertanyaannya sekarang kan fasenya kan tadi ngomongin hijrah, terus tadi mohon maaf sempat background ada yang nggak enak di tahun 2017. Sebenarnya kita kan di sini kebanyakan angkatan 2000-an ya, kan menginjak usia 40 gitu kan. Ya mungkin salah satu fase dalam kehidupan manusia kan ketika menginjak usia 40 gitu kan. Sebenarnya mungkin teknis banget sih pertanyaan saya. Suami yang baik itu yang kayak apa sih? Saya pengen dengar dari sosok Bang Rene itu seperti apa gitu. Masya Allah. Boleh. Terima kasih, Bang. Susah banget ya, istri gue ada di belakang lagi. Jadi Sama ini kapan keluar bukunya Bang Rene? Makasih. Ini bukan sulit menjawab Pak Taryono, tapi karena mengetahui jawaban ini di belakang ada yang dengar gitu. Ya, dan apa? Kalau suami yang baik menurut manusia tuh terlalu banyak versinya, kita nanya 10 orang akan dapat 10 jawaban berbeda. Kalau saya mengembalikan kepada Allah saja, dan Allah sudah memberikan contekannya di Al-Qur'an ya. Dan ayatnya udah sangat jelas gitu ya. Masih ingat nggak yang mana, Mas Taryono? Yang mana ya? Tidaklah laki-laki itu bertindak sebagai qawam bagi istrinya. Dan ini menarik sekali. Ya, qawam itu dalam bahasa Arab itu indah sekali karena dia diibaratkan, qawam itu artinya yang tegaknya tidak bergantung pada yang lain. Jadi saya selalu ini mengubah cara pandang saya tentang menjadi suami, terutama bahwa bahwa tugas laki-laki itu memang dahsyat dan ganjarannya juga dahsyat. Makanya kalau perempuan mempunyai sifat Allah, nama Allah yang melekat padanya yaitu Rahim, kalau laki-laki itu qawam. Dan dalam pemahaman qawam ini artinya pada saat memutuskan untuk menikah, kita mengambil dari bapak mereka, dari keluarga mereka, kita mengambil tanggung jawab untuk menjaga mereka bukan saja secara finansial. Dulu pemahaman saya seperti itu, ya, tapi lebih penting adalah secara psikologis dan secara sosiologis, gitu. Maksudnya gimana? Akan selalu ada momen di mana kita tidak cukup baik, dan itu bukan alasan untuk kita mengembalikan itu kepada dia. Kenapa? Karena kitalah qawamnya, gitu. Dan qawam itu artinya nuansa hati kita, suasana batin kita tidak tergantung akan perilaku istri kita, ucapan istri kita.
Ya, kita semua menyerahkan ini, mengembalikan ini kepada Allah semata, sehingga kalau saya mempunyai pandangan sebelumnya bahwa laki-laki itu kayak beruang hibernasi, jadi kalau di luar nangkepin binatang buruan, pas sudah sampai di rumah, ya bersihin aja nggak mau, bersihin membersihkan tempat tidur nggak mau, masak nggak mau, ya nggak pas. Ukurannya apa? Ukurannya sudah dibilang, apakah kau sudah menjadi qawam untuk istrimu? Nanti istrimu yang akan ditanya apakah suamimu sudah menjadi qawam untukmu, dan di situ akan kelihatan bagaimana kita memerankan peran kita. Dan laki-laki problem terbesarnya cuma satu, ego, ya. Dan egonya suka dibawa ke rumah. Dan kalau udah ego dibawa ke rumah, ya itu nggak akan memudahkan apapun itu. Lihat aja junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana memperlakukan istri-istrinya, ya. Dan candanya, ketawa-ketawanya, bercandaannya, ya. Dan hal ini yang menurut saya ukuran keberhasilan kita sebagai suami. Jadi kalau ditanya pada saat Anda merasa sudah berhasil, itu indikasi bahwa Anda gagal total. Ya, jadi kalau kita sebagai laki-laki merasa I'm such a terrific husband, I think you already fail gitu. Jadi ukuran nomor 1, lakukan ini sampai satu titik di mana nanti Anda udah nggak ada, tapi kebaikan Anda akan diingat oleh istri Anda, oleh anak Anda, dan seterusnya gitu. Jadi jangan berhenti sampai tarikan nafas terakhir, karena memang peran sebagai laki-laki ya seperti itu. Ya. Kita kan nggak melahirkan, jadi kita nggak usah komplain akan begitu banyak hal, dan memang ini adalah bagian yang harus kita jalankan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjawab. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama Mas Taryono. Untuk selanjutnya, Mas Rena ada pertanyaan lagi. Saya membaca agak redundant, tapi nggak apa-apa nih, hak untuk bertanya dari Mas Krisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Mas Rene, bagaimana caranya tetap istiqomah di antara godaan setan dunia yang begitu menggoda saat iman lagi turun? Thanks. Masya Allah. Setan itu akan menggoda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Paling tidak itu dinyatakan secara gamblang oleh Allah di dalam kitabnya, ya. Kitab yang menjadi pegangan kita. Dan oleh guru saya Ustadz Noman itu dimaknai dengan sangat indah dan dibahas dengan sangat mendalam. Nanti saya bisa memberikan beberapa referensi. Jadi ini sebenarnya memberikan gambaran bagaimana kita berhadapan dengan syaitan dan kelompoknya. Nomor 1, pada saat kita tidak berada sepenuhnya, itu kita membuat diri kita sangat mudah untuk tergoda. Pusing ya bahasanya ya. Ada sepenuhnya tuh gini, karena Allah itu sudah menetapkan bahwa kita ini hanya menjalani hidup di sini kini. Paham ya? Saat ini. Kita tidak hidup di masa lalu, ya. Bahkan seluruh uang yang kita miliki, seluruh uang yang semua manusia yang pernah dan masih ada miliki, untuk membeli 5 menit ke belakang nggak bisa, ya. Atau untuk tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, nobody knows. Jadi depan belakang tuh artinya kalau kita hidup dengan terlampau mengkhawatirkan masa lalu dan masa depan, pikiran udah morat-marit gitu. Berikutnya adalah kanan kiri, ya. Pada saat kita melakukan kebaikan atau godaan untuk melakukan hal-hal buruk, itu senantiasa bisikan itu selalu muncul. Jadi caranya gimana? Ya, caranya untuk menghadapi godaan setan, ya akui saja bahwa nomor 1 setan itu ada. Ya, dan setan itu tidak akan berhenti menggoda, dan dia lebih mengenal kita dari kita sendiri kadang-kadang. Seringkali malah, ya. Dan dengan memahami seperti itu artinya kita lebih terkontrol, karena gini. Suatu saat kita akan diminta untuk mempertanggungjawabkan semua perkataan, perbuatan, bahkan pemikiran. Mengikuti itu. Teman-teman mohon di-mute. Pak Rizky Babe, mohon bantu. Dan Oke, kasih lanjut Mas Rene. Nggak apa-apa, kayak seru banget tadi. Makanya itu pertanyaan.
Saya ikutin pertanyaan ya, interupsi gitu. Sampai mana gue Dilanjut jadi Mas lupa Rene. tadi? Sampai setan lebih mengenal diri kita. Ya, jadi proses yang paling penting untuk memahami bahwa setan itu akan terus menggoda adalah itu penting, akui dulu. Dan nomor 2, bahwa kita berada di titik ini, saat ini, kini, dan sepenuhnya ada di sini kini. Itu akan sangat membantu kita untuk punya kesadaran. Berulang kali saya suka sampaikan bahwa yang punya kebutuhan untuk makan makanan tertentu, punyaan tertentu, itu sebenarnya bagian dari proses kita sebagai manusia. Ada namanya nafs ya, kalau teman-teman pernah dengar ya. Kalau diterjemahkan tuh seringkali sebagai kesadaran. Tapi saya melihatnya mungkin rada berbeda gitu. Kenapa? Karena nafs itu adalah kondisi saat yang namanya ruh itu menempel ke jasad kita. Jadi saya bayangkan kalau Mas Eko itu pakai mobil ke Bandung, terus mobilnya tiba-tiba butuh bensin, kan Mas Eko nggak akan bilang gini, ya udah deh yang butuh bensin kan mobilnya ya, gue tinggal deh mobilnya. Nggak mungkin kan ya? Mas Eko akan belikan bensin, betul nggak? Iya kan? Iya Padahal yang benar. minum bensin, yang makan bensinnya itu adalah apa? Mobilnya, bukan Mas Eko. Mobil. Tapi Mas Eko merasakan itu sebagai kebutuhan Mas Eko. Artinya apa? Kita memang di dalam manusia itu sudah dititipkan elemen nafs yang akan membuat kita bisa berkiprah. Tapi apabila tidak dikendalikan dengan baik, itu akan tidak baik gitu ya. Hasilnya tidak akan baik gitu. Di situ ada amarah, di situ ada gairah, di situ ada imajinasi, di situ ada intelek, dan hal-hal ini yang seringkali mendominasi cara pandang kita. Udah gitu dibawa ke dimensi yang berbeda, ke depan, ke belakang gitu ya, masa lalu, masa depan. Itu mestinya kemarin gue begini, kalau aja waktu itu gue begitu gitu kan, kalau aja yang gue nikahin dia bukan yang itu ya, ntar besok gimana jadinya, iya, kalau enggak gimana, itu kan kekhawatiran yang kita buat sendiri. Sehingga baiknya gimana? Baiknya adalah nomor 1, kita ada sepenuhnya saat ini kini. Pada saat saya bicara dengan kawan-kawan, saya sepenuhnya bicara dengan kawan-kawan dan minta perlindungan dari Allah. Itu cara terbaik menurut saya. Ya, karena apabila apapun yang dititipkan di nafs itu di bawah kendali hati kita, ya, saya mengatakan ini spiritual heart. Spiritual heart itu yang bersentuhan langsung dengan Allah, everything will be okay. Ya, jadi jangan mengkhawatirkan syaitan, tapi akui bahwa mereka itu ada dan akan senantiasa terus menggoda. Iman itu akan naik turun, tapi kabar baiknya adalah kita tahu kok caranya gimana, tingkatkan aja ketaatan. Pada saat kita merasa iman kita lagi turun, pada saat kita merasakan kok sholat ini udah nggak ada efeknya ya, cuman mekanistik aja, ya lakukan sesuatu. Ya kan, sinyal itu sudah diberikan ke kita. Ya, sesuatu itu bisa bicara dengan guru, bisa mencoba berefleksi, bisa bicara Improvement dengan bisa dikatakan gitu ya, Mas Rene. Kenapa? Improvement pokoknya. Ketika Iya. ibadah juga improvement gitu ya. Muslim itu senantiasa mengetengahkan progres. Ya, jadi buat saya apabila kita mendiamkan, itu sudah menyalahi kodrat kita sebagai Muslim. Ya, karena Allah itu mengatakan kok kalau saya nggak salah ayatnya berbunyi man tazakkaha. Jadi Allah itu tidak akan indikasi orang yang bisa mengendalikan, yang senantiasa berusaha untuk lebih baik, itu kuncinya. Jadi yang diminta itu usahanya, ya, bukan hasilnya. Jadi kita nggak usah memusingkan nanti hasilnya gimana, itu urusan Allah. Tapi yang pasti kita meningkatkan usahanya, karena hanya pada mereka yang terus berusaha itu indikasi bahwa dia berusaha menjadi lebih beriman. Ribet ya bahasanya. Jadi iman itu muncul saat kita memberikan usaha, ya, memberikan usaha untuk meningkatkan keimanan itu, bukan sekedar memikirkannya saja, tapi memberikan usaha. Ya, dan tidak ada cara yang lebih baik selain daripada meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, gitu. Insya Allah menjawab. Walau alam bisawab. Masya Allah ya, Mas Krisna, pertanyaannya simpel tapi dijawabnya dengan jelas. Ya, oleh Mas Rene, bahwa part dari usaha artinya ya ketika kita merasa iman kita turun, jangan pasrah ya, emang udah begini, tapi we must do something gitu, to do improvement, to do progress gitu, jangan give up dari rahmat Allah gitu ya Mas Rene ya. Yes. Bukankah iblis itu kata
kata dasarnya adalah ablasa, yang artinya berputus asa. Ya, berputus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Jadi kita ini kan Bani Adam, the son of Adam. Ya, leluhur kita sudah menunjukkan bahwa beliau pun melakukan kesalahan. Untuk seseorang yang sudah pernah merasakan surga melakukan kesalahan, tapi habis itu kembali lagi. Gitu. Dan artinya apa? Jangan kemudian kesalahan ini mendefinisikan kita. Ya. Kalau kita udah hidup di dalam kesalahan itu, artinya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Ya. Kalau kita hidup dalam kebosanan kita hidup dalam apa yang bahasa kita tuh ya udah mau gimana lagi, ya udah nggak baik gitu. Ya, karena selama masih ada nafas, coba masih nafas nggak, kawan-kawan? Masih ya, alhamdulillah. Artinya masih ada kesempatan. Ya, itu masih ada kesempatan dari Allah untuk kita melakukan sesuatu. So, bisa jadi obrolan ini adalah pemicunya, insya Allah. Insya Allah. Dan kalau tadi Mas Rene bilang, triggernya adalah dimulai dari kita, dari bertobat. Ketika kita bertobat, adalah membuka pintu jalan hijrah. Masya Allah. Oke, Mas Rene, berikutnya ada pertanyaan dari Mas Zaki Ahmad. Siap. Izin pertanyaan untuk Pak Rene. Dia bilang, hidayah itu privilege Allah. Ya, berarti betul. ada amalan Pak Rene yang Allah suka sebelumnya, Pak, atau di belakang layar ada yang mendoakan Pak Rene. Jadi, ya, betul. Mas Rene dapat hijrah bisa jadi karena yang mendoakan di belakang layar, atau memang ada amalan yang dimaksud. Karena berdasarkan yang Mas Zaki tahu, bahwa ciri manusia yang dicintai Allah itu akan diberikan pemahaman dalam agama. Pertanyaannya nih, apakah Mas Rene punya amalan tersembunyi sebelum hijrah atau persisnya saat kembali ke fitrah itu? Amalan tersembunyinya apa? Kalau tersembunyi saya pun nggak tahu ya, karena saya kemarin ada yang mengajukan pertanyaan bagus banget ya. Dia bilang gini, apa sih hal yang tetap sama dari sebelum dan sesudah hijrah gitu. Dan saya cuma mengatakan bahwa kesukaan saya untuk bicara, kesukaan saya untuk engage dengan banyak orang, ngobrol, dan try to talk it over. I love to talk gitu. Dan bisa jadi itu. Tapi wallahu alam, saya juga nggak tahu. Karena pemahaman agama saya sebelum berhijrah ini benar-benar nggak ada. Ya, seenaknya aja gitu, semau Rene aja gitu. Nggak merasa perlu punya guru, nggak merasa perlu bisa membaca Quran, nggak merasa perlu mentadaburinya, nggak merasa perlu mengajak anak, istri, dan keluarga untuk mendalaminya, nggak ada. Dan semua itu bergeser saat ini. Gitu. Dan saya merasakan ketertinggalan yang teramat sangat, sehingga saya merasa bertanggung jawab untuk lebih bergiat untuk itu. Gitu. Jadi maaf kalau saya nggak tahu amalan sebelumnya kira-kira apa, tapi saya lebih percaya. Wallahu alam ya. Wallahu alam ini adalah karena doa istri, doa ibu saya, ya, dan doa orang-orang baik yang pada saat ngelihat ngeselinnya saya itu, mereka bukannya marah, malah mereka bilang, ya Allah semoga dia dapat hidayah ya Allah. Gitu. Dan atas doa-doa orang-orang istimewa itulah kemudian saya memperoleh pemberian yang paling istimewa ini dalam hidup saya, Masya Allah. Ya Allah. Oke, silakan teman-teman jika ada yang masih mau bertanya, boleh di-unmute mic-nya ataupun lewat kolom chat. Kita bisa ngobrol sampai jam berapa nih, Mas Ren? Relax. Paling kalau aku udah ketiduran ya, nanti langsung ketahuan. Kalau gue udah tiba-tiba langsung kelihatan. Maaf kok ada Mbak Ina join yang raise hand. Oh, oke, sebentar, nggak lihat. Ya. Oh iya, Mbak Ina Chun, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percakapannya sangat menarik ya. Even I'm older than everybody over there, tapi luar biasa keren. Bener keren gitu loh. Saya cuma mau tanya ke Bung Rene, saya panggilnya Bung Rene ya. Siap, Mbak Ina. Yes, saya anak tertua di keluarga saya, dan saya anak bungsu di keluarganya dia. Sehingga di dalam rumah tangga saya merasa I have power than him gitu. Apa-apa dia tanya saya, ini bagaimana mam? Ini bagaimana mam? Sometimes make me headache juga. Dia nanya mulu sama gue, laki nanya mulu sama gue gitu. Itu pertama. Sometimes membuat saya bukan disappointed ya. Aduh pengen juga ya sekali-sekali dia bilang, you stay there. Dia bilang begitu. Lalu dia mesti mengurus semua-muanya. Tapi ternyata sudah 35 tahun kawin, enggak. Apa-apa nanya. Memang saya orangnya agak ekstrovert ya gitu kan. Dan saya bekerja dulu di kepolisian. I'm a teacher gitu kan ya. Terus saya pikir, aduh
pengen juga ya. Dia bilang, udah kamu duduk aja situ ya, kamu nggak tahu apa-apa, kamu duduk aja. Saya yang bekerja. Tapi dia, he's a good guy. Dia orang yang baik banget. Cuma saya mau tanya sama Bung Rene, bagaimana ya memanage hati kita kalau misalnya income-nya dia tidak lebih besar dari saya, tuh saya nerimo gitu loh. Itu susah banget ya di sayanya. Saya ya namanya juga orang baru belajar ya, Bung Rene. Nah, Masya Allah. Bung Rene ngomong mengenai spiritual heart ya. Aduh, bagaimana ya menata hati? Perasaan aku udah menata hati, tapi sometimes gue sebel banget deh nih. Jadi gimana ya? Padahal kan harusnya kan istri itu patuh pada suami. Iya mas. Saya nggak gitu tuh Bung Rene. Masya Allah, Masya Allah. Ini pertanyaan kelas Ustadz nih, harusnya langsung diberikannya ke Ustadz bukan ke Rene. Ini Masya Allah. Aduh, what to do? I think Saya asking you, what should I do now? I think number one, Ibu, aku panggil Mbak Ina ya. Mbak Yes, Ina. Uni aja. Uni ya? Yes. I really think Uni Ina should be grateful. Ya, kenapa? Karena sudah melalui pernikahan yang buat kami yang ada di sini untuk bisa mencapai usia pernikahan seperti itu aja, Masya Allah. Ya, dan setiap tahun di dalam pernikahan itu apabila dilalui dengan perasaan ikhlas dan menikmati pernikahan itu, maka yang terjadi adalah rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu berlakunya mempunyai denominasi yang sangat besar di kehidupan kita nanti. Jadi nomor satu, mungkin saya bisa mengatakan, I think you're privileged to live such life dengan all the pluses and minuses husbandnya. I can give you to Muna, ya, istri saya ada di belakang saya, and if she can communicate to you the kind of concerns yang dia punya tentang saya, karena saya anak sendiri, dia anak paling sulung. Dan itu kalau dibuat listnya, bukunya mungkin mesti butuh 10 volume gitu ya, on how I should be gitu. Tapi yang saya rasakan adalah bahwa kami bukan atas dasar kesengajaan bertemu. Jadi kami berdua itu memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Itu udah tertulis jodoh kita, tinggal bagaimana kita memaksimalkannya. So, auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fil kabad. Tidaklah hidup manusia itu beralih dari satu urusan ke urusan lain. In your case, you have successfully going through 30 years plus of marriage with him dengan begitu banyak hal yang harusnya dia bisa lakukan. So, I don't see, on my point of view, number one, gimana caranya menata hati, biarkan yang menata Allah, bukan kita. Karena I tried that so much waktu awal-awal hijrah ini, karena saya merasa I felt judged, I felt everything I do was wrong. Semua yang saya coba jalankan itu kayak nggak cukup baik. Dan saya selalu di-frame atas kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. And it was really tiring. To a certain point, I wanted to give up. Tapi every time saya mau give up, there is this thing yang saya menyebutnya a ping gitu ya. Kayak tahu nggak sih Bu, kayak garpu tala zaman dulu itu yang gitu ya. Tapi bunyinya gitu, tahu ya. Dan di situ di bunyi ping itu saya mendapatkan kayak semacam realization bahwa hey gitu, inilah proses purification gitu. Dan kalau kita bisa melalui ini dengan baik, Allah itu akan menjaga hati kita. Istilahnya kalau kita Muslim Bu menyebutnya itu adalah hati yang terurus oleh Allah. Jadi bahasa Arab Uni Ina itu punya dua kata yang berbeda untuk menggambarkan spiritual heart. Yang pertama itu fuad. Fuad itu senantiasa bergoyang, ya, bisa naik, bisa turun, dapat pujian naik, apa yang kita kehendaki terjadi naik gitu. Terus kita nggak dapat bonusnya turun, ya, dan seterusnya. Itu jadi tergantung external condition. Sementara hati yang dijaga oleh Allah itu disebutnya sebagai qalb. Dia sudah fix
Karena Allah itu sudah menetapkan, memberi ketetapan kepada dia. Gitu, dengan berbagai macam argumen. Kalau dari sisi logika ya tentunya bisa masuk akal atau nggak masuk akal, tapi qalb itu mempunyai connection langsung kepada Allah. Sehingga kita akan diberikan indikasinya dua. Kalau kita nggak bisa mensyukuri, belum bisa mensyukuri, kita bisa bersabar. Dan cuman turningnya antara dua ini. Syukur, Uni Ina, dalam bahasa Arab itu mengandung makna dari kata sakar. Ya, Allah mempunyai salah satu nama dari 99 nama Allah yang agung itu adalah Al-Sakur, yang artinya sama kurang lebih. Sakaroh itu artinya diberi sedikit tapi memberi banyak. Jadi biasanya orang-orang Arab zaman dulu itu menggunakan istilah ini untuk hewan ternak yang kalau diberikan rumput sedikit, dia mengeluarkan susu yang banyak. Sehingga Allah mengatakan begini, yang aku minta dari hambaku tuh bersyukur. Kenapa? Karena aku sudah memberikan begitu banyak kenikmatan yang dia mungkin tidak lihat. Kenapa? Karena problem kita itu seringkali yang di pelupuk mata. Ya, kita diberikan penglihatan, diberikan begitu banyak hal yang kata Allah untuk satu nikmat, apabila kau hitung sudah berapa banyak hal kau dapatkan dari situ, kau nggak akan mampu. Penglihatan saya yang diberikan oleh Allah, sejak saya lahir bisa membedakan wajah ibu saya, istri saya, anak saya. Itu adalah kenikmatan yang tidak bisa tiada tara, bisa membedakan warna, ya. Tapi yang saya fokuskan dari mata ini adalah how much money I have in my bank account and whether that number grows or not. So you see, we create that problem ourselves. It wasn't a problem, ya. Tapi pada saat saya ngelihat Hamish punya istri namanya Raisa, and then saya ngelihat istri saya, kok beda gitu. Terus istri saya bilang, iya makanya lu juga bukan Hamish kan? Gitu. Nah, jadi I think we have a nice conversation ya. Jadi at least paling tidak memang sih kalau if I compare with my friend, all my friend, mereka juga bilang, gila lo ya, lo yang dulu, saya kebetulan SMA-nya Budut ya, gila lo ya, lo yang begitu aja bisa bertahan sampai 35 years. Saya suka ledek, lo belum tahu aja, Irak-Iran aja yang belum perang, saya bilang begitu kan. Itu kalimat begitu. Jadi apa ya, saya boleh ambil mungkin learning point-nya dari Bung Reni, oh ya udahlah terima aja lah, begitu Allah kasih. No, Ibu. Maksudnya gini, ya sudah bersyukur saja. Even sometimes yang tadi saya bilang ke Bung Reni, saya pengen juga tuh jadi orang block on doang, duduk aja nungguin dia mau bilang apa. Sometimes kayak misalnya kita pergi kemana gitu ya, kita ke luar negeri, yang check-in gue, dia duduk aja, memang dia orangnya introvert. Sementara ekstrovert. Cuma sometimes kan sekali-sekali saya pengen juga ya, gitu loh. Kamu duduk aja situ ya, aku yang ngurus semua, everything is okay, sudah ready. You come to the room. Ini enggak, mesti saya, dia tanya, ini kamar mandinya boleh nggak yang gini? Nah, itu loh Bung Reni. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang saya kurang hati saya memang tidak baik. Saya bukan ibu yang baik ya. Dia bilang, duit lo kok segitu sih? Gitu loh. Walaupun kadang-kadang di dalam kesusahan kita bersyukur, Bung. Wih, enak juga ya punya duit cuma gocap di dompet. Kita main ke Sensi, lumayan juga ngeliatin orang makan deh. Biasa kita makan. Sekarang kita cuma lihat-lihat doang gitu kan. Beli Dunkin Donat 1, pulang, naik Transjakarta. Enak juga, Bung. Bukan saya tidak enak gitu loh. This is very, very happy lah. Saya senang juga. Cuma yang tadi itu pertanyaan saya, kapan ya Bung? Dia bilang begitu, kamu duduk aja ya, aku ngurus semua, aku check in di bandara, kamu duduk aja. Enggak tuh Bung. Pasti dia bilang, udah deh mami aja deh, aku, ya bukan dia seperti bos, bukan, tapi memang mungkin dia tidak baik dalam berkomunikasi. Sementara saya kan, Mas, boleh minta tolong Mas, boleh bantu Mas, gitu kali. Ya itu yang saya kadang-kadang, we are not talking about the money, we are talking about the leadership kayaknya sih. Gitu. Mungkin saya yang salah, Bung. No, absolutely not. I think apa yang sudah Ibu ekspresikan, Uni Ina ekspresikan itu istimewa sekali, and we learn so much dari apa yang sudah disampaikan. Paling buat para laki-laki nggak berguna yang ada di grup ini, termasuk saya sendiri, bisa belajar bahwa perempuan sekuat apapun butuh leadership. Terima kasih Uni Ina. Itu poinnya. Mas, saya bukan merasa bahwa dia tidak punya leadership. Sometimes dia very tough. Kayak misalnya anak sakit, saya udah meraung-raung, dia santai aja. Coba berani diam nggak? Diam nggak? Kata dia kan.
Saya udah ngomel, gimana sih lama banget. Nah, itu biasa perempuan. Jadi sebenarnya ya sangat harmonis sih menurut saya. Benar. Saya ambil Izin ya poin. Uni Ina. Ini keren tuh bilang, lu gila lu Uni 35 tahun liwat gitu. Ya benar juga. Sometimes gue bilang udah sampai sini aja deh kapalnya deh. Sometimes iya masih lebih untung. Temen gue nggak punya laki, gue punya. Gitu ya. Masya Oke, Allah. terima kasih banyak sudah berkomunikasi. Sama-sama Uni Ina. Ya, jazakillah Uni. Salam sehatkan Anda. Doa Allah ya Uni. beri rezeki yang berlimpah, terutama untuk teman-teman yang semua ikut di grup saat ini. Itu aja deh. Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ina, terima kasih. Menginspirasi ya 35 tahun. Bahkan di sini mungkin ada yang umurnya belum 35. Luar biasa. Oke, silakan. Oh, ini ada Mas Rizky Hidayat mau bertanya. Tafadol, Mas Rizky. Silakan mau di-unmute mic-nya. Baik, terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum. Mas Rene. Salam kenal, saya Rizky, Mas. Saya baru tahu Mas Rene 2 minggu yang lalu dari Mas Babe. Masya Allah, saya udah ada 49. Iya, makanya. Alhamdulillah. Habis itu langsung Google mengajarkan saya pengen tahu siapa sih Rene Sordono itu. Emang dia. Yang menariknya yang saya tonton itu yang waktu di Bukalapak Mas Rene, yaitu masalah passion, occupation. Memang terkadang kita lupa akan definisi, tapi menganggap itu yang kita lakukan, gitu. Masalah passion dan lain-lainnya banyak paradigma yang salah ya kalau menurut saya gitu, tapi belum tentu juga Mas Rene yang benar. Poinnya di sini itu kan saya lihat videonya udah cukup lama ya Mas Rene, itu 2013 atau berapa ya, dan sekarang kan Bukalapak? Ya, di Bukalapak. Bukalapak itu baru 2018. Oh, saya lihat sebelum Pak Anies jadi ini ya, sebelum jadi gubernur atau masih jadi menteri ya? Enggak, mungkin beda ya videonya. Kalau yang Bukalapak itu 2018. Oh, saya yang waktu itu yang ada Mas Rene itu yang orang ketiga yang ngisi acara itu setelah Mas Anies. Oh, sorry, Ted. Tahun 2010. Sorry, Ted. Masya Allah. 2010, ya. Oke, maksudnya kan sekarang kan Mas Rene di 2017 mengalami fase yang cukup disrupting untuk hidupnya ya. Arahnya changing dengan luar biasa berbeda dari yang lalu kan. Terus tapi bagi kami yang masih muda ini memang mencari passion, occupation itu kan memang masih menjadi suatu jalan ya, masih menjadi tanda tanya. Tapi terkadang kan passion dan yang lain-lain itu kan hanya keduniawian saja nih Mas Rene. Bagaimana cara mengelaborasikan passion itu dalam kaidah ke nuansa agama, nuansa ibadah dan lainnya sehingga passion yang kita dapat, sesuatu yang kita dapat itu punya berkah bukan hanya di dunia dan berkahnya sampai ke akhirat. Itu aja sih. Secara simpelnya mungkin seperti apa Mas Rene bisa enlightenment kita tetap terhadap hal tersebut. Itu aja Mas. Terima kasih. Masya Allah. Makasih Mas Rizky. Terkait dengan passion, itu sudah sebenarnya kalau dari apa yang sudah saya baca diskusikan juga bersama guru-guru saya, disampaikan dengan sangat indah di Al-Isra 83 sampai 85. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kulkulan ya'malu syakilatihi. Halo? Ya. Kedengeran ya? Ya, kedengeran. Wajahmu langsung lagging gitu. Iya. Syakila itu mengandung makna yang dalam sekali dalam bahasa Arab. Syakila itu artinya predisposition. Setiap orang sudah ditetapkan untuknya kekhususan-kekhususan yang akan membuat hidup dia menjadi sangat bermakna, bermanfaat, dan mulia insya Allah. Jadi walaupun kita bicara tentang anak kembar yang berasal dari orang tua yang sama, bahkan dari satu telur yang sama, sekolah di tempat yang sama, guru-guru yang sama, dan seterusnya sama, mereka akan tumbuh menjadi dua individu yang berbeda. Memang itu sepenuhnya kuasa Allah. Sehingga pada saat memaknai ayat ini, this is what passion is all about, salah satu instrumennya. Ya, passion itu
memang dibutuhkan saat untuk nafs kita. Kenapa? Nafs itu saya ingatkan sekali lagi adalah kondisi di mana ruh itu menempel kepada jasad. Ya, nafs ini ada 4 elemen utama, mulai dari amarah, khodobiyah. Kenapa kok amarah itu penting? Ya kalau kita melihat ketidakadilan, kita ngelihat orang matanya sampai buta disiram sama air keras, terus kita bilang, oh ya emang mungkin dia lupa kali ya, atau dia lagi nggak sadar kali ya. Itu nggak benar ya. Kalau ada ketidakadilan ya artinya kita harus marah. Tapi cuman bagaimana kita mengekspresikan kemarahan kita itu menjadi lebih penting. Dan kemudian ada hasrat. Hasrat di sini yang seringkali disebut sebagai passion itu tadi. Ya, passion itu terletak pada segala aktivitas yang membuat kita merasa berdaya. Ya, dan ada elemen lain. Jadi gimana sebenarnya? Passion itu adalah dititipkan kepada kita untuk kita bisa berkiprah di dunia ini. Gimana kita bisa berkiprah di dunia ini supaya kemudian kita bisa mendapatkan rahmatnya. Ya, rahmat itu artinya akan sangat kita nikmati denominasinya setelah kita menghembuskan nafas terakhir, tapi ukurannya akan ditetapkan di dunia ini. Jadi bagaimana saya bisa berkiprah, bagaimana saya bisa membantu lebih banyak orang kalau saya tidak dititipkan elemen itu, dan kalaupun saya dititipkan elemen itu, saya fungsikan. Gitu. Dan disitulah fungsi passion sejatinya seperti itu. Jadi jangan membedakan antara yang keduniawian. Oh, artinya kalau ngomongin passion keduniawian, I don't see it that way. Kalau diarahkan untuk keduniawian saja nggak masalah. Kalau diarahkan untuk keduniawian saja itu baru masalah. Gitu. Tapi ukuran keduniawian yang diilhami oleh pemahaman bahwa kita mencari rahmat Allah di dunia ini untuk kehidupan sejati kelak, itu menjadikan gerakannya mungkin sama, tapi nilai ibadahnya berbeda. Paham ya? Dan saya pikir ini penting untuk dipahami, sehingga apakah sebagai muslim artinya kita berhak untuk malas-malasan, kita berhak untuk ya udahlah, ini kan cuma urusan dunia, jadi bukan urusan kita. No, wrong. Justru sebaliknya, saya pikir muslim saat ini justru harus bangkit dan melihat bahwa begitu banyak hal membutuhkan kehadiran kita, tapi bukan kehadiran kita yang isinya ngejudge yang lain. Bukan kehadiran kita yang sifatnya untuk meninggalkan keduniawian ini dan kemudian pergi langsung ke alam sejati kelak. Enggak, ukurannya dari saat ini kok. Gitu. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Apapun yang kita lakukan sudah itqan atau belum? Sudah istiqomah atau belum? Sudah mastata'tum atau belum? Nah kalau belum, iya nggak heran. Akhirnya kita mungkin jumlahnya banyak tapi kayak buih-buih di lautan, itu aja. Ya, jadi jangan mendikotomikan antara urusan keduniawian dengan yang lain. Karena perspektifnya mungkin bisa jadi dikoreksi, tapi pada saat kita menjalankan ini dengan pemahaman untuk kehidupan abadi, hal yang sama mempunyai nilai ibadah yang jauh lebih tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan. Jazakallah. Mas Rene, mudah-mudahan menjawab ya, Mas Rizky Hidayat ya. Iya, terima kasih. Oke, teman-teman, karena memang waktunya sudah tengah malam, ini penanya terakhir tadi ada Mas Andrian. Jadi nanya nggak nih Mas Andrian? Tadi sempat raise hand. Mas Andrian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Andrian. Terima kasih Mas Eko. Kebetulan Mas Rene, bukannya saya mau kabur, cuma pertanyaan yang disampaikan Mas Rizky tadi sama persis seperti apa yang ingin saya tanyakan Mas Rene. Jadi terima kasih sebelumnya. Ya, sami-sami Mas Andrian. Alhamdulillah Mas Rene, karena waktunya juga memang sudah jam 9 ke atas, supaya mungkin rekan-rekan ada yang bekerja besok pagi, Mas Rene juga mungkin kerja, biar kita bisa istirahat. Kita akan tutup untuk kajian pekanan ini. Sebelum ditutup, silakan Mas Rene, mungkin ada yang mau disampaikan terkait, mungkin ada pesan sponsor untuk membeli buku atau untuk ke link YouTube-nya. Tafadhol Mas Rene. Masya Allah. Link YouTube ya boleh, masuk aja ke limitless.co ya, kalau kawan-kawan mau baca di situ, mau tonton juga bisa. Terima kasih udah diajak ngobrol malam ini. Minta doanya, karena hadiah terbaik itu adalah doa. Gitu. Apalagi Mas Eko? Kalau bukunya bisa dilihat di mana tuh Mas Rene yang kita jadikan untuk profil acara kita ini, yang inilah jalan hijrahku, bukan inilah jalan ninjaku ya. Buku itu bisa saya nggak tahu apakah di Gramedia masih ada ya, tapi bisa cek kemarin saya cek di Bukalapak ada, Tokopedia juga masih ada. Insya Allah kalau
kalau checking di platform online bisa dapat. Jazakallah Mas Rene. Silakan nanti teman-teman bisa mencari di marketplace ya, bisa tadi beberapa marketplace untuk membeli buku Mas Rene, bisa juga langsung sekarang, habis ini mungkin sebelum tidur mau coba. YouTube saya sih udah nonton, karena menarik ya Mas Rene berbicara dengan beberapa orang terkait dengan HR, karena kerjaan saya dikait dengan HR, itu menarik. Yang kemarin itu ada pembicara yang, orangnya cukup terkenal di LinkedIn, saya cukup follow di LinkedIn, jadi menarik sekali, saya cuma lupa namanya. Baik teman-teman, kita akan akhiri. Sebelum diakhiri, saya meminta kita semua saling mendoakan. Kita doakan untuk pembicara kita, Mas Rene, agar tetap istiqomah di jalan ini, di jalan Allah. Serta kita juga nih, kita semua tetap diberikan kemudahan, serta petunjuk dari Allah agar tetap istiqomah. Kalau merasa memang saya belum hijrah, ya sekarang kita bisa mulai bertobat dan berhijrah. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Muna ya, yang sudah koneksinya tadi Rizky Babe, asbabnya lewat Mbak Muna, lalu bisa mengundang Mas Rene, bisa sharing juga di antara kita juga. Baik, kita akan tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita beristighfar kepada Allah, astagfirullah, takut apa yang kita sampaikan ada yang salah atau tersinggung ya Mas Rene, saya ke Mas Rene maupun ke yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah semua teman-teman yang udah join. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Rene. Sama-sama. Terima kasih Mas Rene. Ya. Makasih banyak Bang Rene. Pamit ya. Jazakallah Mas Rene pamit. Terima kasih. Teman-teman besok. Teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.